Oke, seperti biasa kita akan bahas tentang daily market update, di mana hari ini IHSG ditutup melemah dan closing di angka 7104,22, di mana IHSG sendiri minus 0,62%. Nah, kenapa minus? Ya karena ini wajar ya, karena dia kemarin udah membuat all time high baru dan dia ya waktunya untuk turun sebentar ya, karena kan suatu pergerakan itu pasti ada naik lalu turun. Yang penting naiknya lebih besar daripada turunnya berarti itu masih uptrend. Cuman balik lagi selalu saya ingetin bahwa di sini ada polarizing wedge, tapi nggak bermaksud nakut-nakutin atau apa, tapi kalau emang nggak ngebreak untuk area bawah sini, jadi kalau dia nggak break area 7000 deh, 7050, 7006, berarti itu masih aman. Oke, kali ini kita akan membahas topik yaitu saham coal, batu bara yang udah mulai menarik nih. Jadi setelah kemarin naik tinggi, lalu turunnya juga cukup kencang, sekarang itu saham coal itu lagi lumayan balik naik-naiknya gitu ya dari saham coal. Nah, jadi ada beberapa saham, semua saham coal akan kita bahas pada sore hari ini, pada malam hari ini. Yang pertama ada DOIT. Ini merupakan saham coal yang secara valuasi paling murah, ya salah satu yang murah mungkin. Kenapa? Karena kalau kita lihat PBV-nya itu masih 1, sekian gitu ya. Price book value-nya, jadi ini masih oke. Kita gambarkan dulu pergerakannya. Pergerakannya itu so far so good ya. Dari bawah sini dia rally naik ke atas, dia ke bawah, dan akhirnya dia break ke atas lagi. Ini pergerakannya lumayan oke, di mana di sini ada potensi untuk udah confirm juga ya, kalau dia membuat yang namanya bullish pennant. Saya gambarkan kurang lebih seperti ini bullish pennant. Nah, bullish pennant tersendiri itu memiliki target setinggi dari laju kenaikannya. Saya kasih contoh ya. Nah, bisa dibilang seperti ini ya. Jadi, kalau ada suatu saham naik, itu dia naik tinggi, lalu dia ngebikin bullish pennant sideways di sini, tingkat kenaikannya setinggi dari kenaikan sebelumnya. Jadi bisa dikatakan kalau ini kita copy, kita paste, kita pindahin ke sini ke titik breakout-nya, berarti kurang lebih dia bisa naik sampai ke area 700 lah ya, 700. Ada beberapa sekuritas juga yang menargetkan ini bisa sampai ke 900 dengan target price 900 dan lainnya. Ya, I think emang masih ada potensi untuk mengarah ke situ sih. Jadi, so far so good. Stokastiknya naik ke atas, foreign flow juga udah mulai masuk, bandar volume juga mulai ada, money flow yang masuk. Volume juga hijaunya udah spike ya, sudah lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Jadi, nggak ada masalah. It's good banget. Kalau besok merah atau misalnya hijau tapi kalian berani HK, boleh aja. Lanjutnya ada ITMG. Ini merupakan saham yang sangat mahal. Mahal bukan secara valuasi ya, tapi mahal ya harganya mahal gitu. Saham Sultan di mana harganya tuh 27.625 yang hari ini ditutup di harga segitu. Mungkin ini candle-nya agak-agak nggak jelas ya, karena kemarin dia ada bagi dividen. Jadi dengan dividen yield berapa ya? 10% kalau nggak salah dividen yield-nya, ya dia punya ya biasalah dividen trap ya. Dengan dapat dividen 10% ya harga sahamnya dalam jangka pendek dia akan turun ya kurang lebih setara lah. Jadi turun 10% juga dan ya kemarin dia udah turun 10%. Jadi di sini waktu dividen turun ke bawah, oke 11% bahkan. Dan hari ini udah mulai ada tanda-tanda perlawanan, dia udah membuat candle hijau. So far so good, bagus juga dari ITMG. Yang penting dia
nggak turun atau closing di bawah 2.500. 25.500 lah ya. Kalau dia lanjutin naik oke, cuman kalau beli di area sini mungkin udah agak-agak nanggung ya. Ya mungkin bisa bisa apa namanya, bisa menjadi acuan untuk kalau mau teman-teman yang mau beli bisa dengan target ya di area 30.000. Yang penting dia nggak jebol di 25.500, dia nggak breakdown, itu bisa di hold. Tapi kalau breakdown mending cut loss dulu karena ada potensi untuk dia bikin buat double tops. Next, Adro. Adro ini jujur aja yang menurut saya paling menarik, yang menyita perhatian saya, di mana ini dia ada impulsive wave. Kalau saya gambarin, bentar, dari sini aja ya. Dari sini, kedua, ini yang ketiga, keempat, kelima. Adro sendiri kalau menurut saya ini masih ada chance untuk bisa ke 3.700 gitu ya. Dimana kalau kita secara jangka pendeknya tersendiri, ini dia ada pola namanya double bottom. Dengan neckline di sini, 2.900. Double bottom udah tau lah ya teman-teman. Nah, kalau double bottom target kenaikannya sendiri berapa? Double bottom itu target kenaikannya dari titik bawah sampai titik neckline, kita copy, kita paste ke atas. Target kenaikannya sendiri ke 3.100. Nah, kalau beli-beli sekarang itu emang agak nanggung, tapi kalau dia nge-break last high-nya, jadi dia naik sampai titik di atas 3.270, berarti itu ada potensi untuk rally lanjutan gitu ya, naik lanjutan. Selanjutnya ada Indi. Kemarin juga dia ada press release kalau dia tuh Indi itu bisnisnya itu bukan hanya coal doang, kayaknya dia ada Cooper juga, sama juga ada line bisnis yang lainnya. Jadi secara bottom line itu menarik. Pergerakannya hampir sama juga kayak Adaro tadi, di mana dia punya area demand di area sini. Jadi kalau teman-teman kemarin udah beli dapat di area sini, ini udah good banget karena itu emang area demand area. Jadi kalau di kotak kuning ini tuh banyak yang mau beli gitu di harga sekitar segini kotak kuning gitu. Itu artinya demand area, permintaan area gitu ya. Kalau dia, nah ini yang masih cukup oke karena dia ke last high-nya masih agak jauh ya. Kalau dari tadi kan tuh kan kayak setengah-setengah gitu. Risk ratio-nya 1:1, kalau ini enggak. Ini masih ada space sekitar 21%. 20% kalau ke atas, kalau ke bawah ya katakanlah di sini 10%. Ya oke. Jadi kalau besok misalnya dikasih merah, mau masuk silakan. Ada PTBA. PTBA ini IPS-nya kemarin baru keluar kuartal 4-nya, di mana earning per share-nya itu, bentar ya saya cek. Earning per share-nya ini kalian cek aja di RTI Bisnis tuh ada. Di mana earning per share-nya itu di 687, sementara tahun 2020 tuh di 207. Berarti 3 kali lipat. Berarti kalau gambaran kasarnya, kinerja mereka tuh naik 3 kali lipat. Itu kalau secara IPS ya, hitung-hitungan IPS. Tentunya kan ada hitungan-hitungan lainnya gitu. Nah, biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang big caps, yang blue chip, yang perusahaan besar gitu, kalau pendapatannya meningkat, labanya meningkat, otomatis dividennya pun meningkat. Jadi buat teman-teman yang suka nih dengan dividen-dividenan, ya waktunya untuk beli PTBA. Mungkin ada yang ketinggalan, nggak sempat kemarin beli ITMG jadi nggak dapat dividen ITMG, ya mungkin it's time to buy PTBA. Sama aja juga dia ada potensi cup and handle bisa jadi saya gambarin ya bentar. Di sini cup gambarnya nggak terlalu bagus, nggak apa-apa ya.
Di sini handle-nya. Targetnya sendiri kalau cup and handle itu dari bawahnya sampai ke neckline-nya. Kita copy, kita paste. Oke, kurang lebih sampai ke 3.600 ya. Jadi kalau misalnya besok dia balik lagi ke area neckline, jadi misalnya besok dia koreksi sampai ke 3450, kalian bisa perhatikan untuk beli ya. Gitu dari PTBA. Tapi pergerakannya agak sedikit lebih lemot dibandingkan yang lainnya karena ini lumayan gede ya itunya size-nya. Jadi ini berarti big caps-nya lah. Tapi kalau emang dividennya lumayan ya why not gitu, kayak kemarin ITMG dividennya puluhan persen. Next ada apa lagi? Wait. PTBA udah, mungkin kita nyerempet-nyerempet dikit ya. Kita ke Harum. Walaupun beda, ini nggak batu bara, ini nikel. Tapi ya sama-sama komoditas, I think sama-sama aja. Pergerakannya hampir sama. Oke, sama juga dia ngebuat double bottom. Sebenarnya harga komoditas itu persamaannya adalah biasanya mereka geraknya tuh so far bareng gitu loh. Kalau naik ya naik bareng, kalau turun ya turun bareng gitu. Harum menurut saya oke selama dia tetap bertahan di atas 10.000. Tapi kalau misalnya dia closing di bawah 10.000 itu berarti udah jadi jelek ya, karena area sini merupakan area penting, area krusial, area demand. Jadi kalau dia turun di bawah area box ini, katakanlah dia turun ke sini gitu, itu udah jadi jelek banget. Tapi so far kalau dia masih bisa naik, dia bisa ke 14.000, bahkan ada salah satu sekuritas juga yang memproyeksikan untuk Harum ini bisa ke 17.000 target price-nya. Gitu, next. Yang terakhir, yang paling apa ya, paling third liner lah ya, kalau orang-orang kekinian tuh bilangnya paling gorengan. Gorengan tuh artinya apa? Artinya tuh ini saham-saham kecil, saham-saham murah. Jadi kalau saham-saham kecil dan saham-saham murah ini itu sangat volatile. Jadi dia naiknya bisa kenceng, turunnya bisa kenceng. Jadi ya ini buat teman-teman yang punya profil resiko high risk high return gitu ya. Tapi kalau teman-teman sukanya mainnya main aman ya mending hindari saham-saham beginian ya. Di sini ada bumi, di sini dia membentuk pola ascending triangle. Kalau buat teman-teman yang baru belajar ascending triangle itu apa? Jadi dia titik atasnya itu sama. Jadi dia memiliki resisten itu di area sini, ini di area 61. Jadi dia dari 50 naik ke 61, oh nggak kuat, dia turun lagi. Naik ke 61 lagi nggak kuat. Akhirnya hari ini naik ke 61 dan closing di atas 61. Berarti udah kuat gitu ya. Sementara area supportnya ini lama-kelamaan naik nih. Jadi dia yang tadinya supportnya di 50 naik ke sini, naik ke sini. Jadi kalau digambarin ya kurang lebih kayak gini. Walaupun gambarnya nggak terlalu rapi, nggak apa-apa. Target kenaikannya juga simple, yaitu ya dari titik terbawahnya 50 sampai titik ke atasnya 61. Jadi kalau dibilang target kenaikannya bisa ke 72. Besok kalau misalnya turun dapat di harga dekat-dekat 61 boleh, dengan target 72 lumayan dapat 17%. Gitu dari bumi. Jadi sekian video pada hari ini yang membahas tentang call batubara komoditi. Overall semuanya masih good, semuanya masih bagus. Cuman menurut saya ini ada hal-hal yang kurang oke dari komoditi sendiri, karena kan komoditas ini dia itu naik karena Rusia itu sedang ada perang ya sama Ukraina. Sementara Rusia ini kan lumayan gede gitu batu bara di Rusia. Jadi kan kayak supply-nya berkurang. Ya simple aja lah, demand and supply. Di saat permintaannya banyak, sementara si pabriknya tuh lagi stop produksi gitu, lagi ada problem, supply-nya sedikit ya harganya naik. Cuman yang menjadi permasalahan adalah kalau tiba-tiba ada berita atau ada news Ukraina dan Rusia berdamai, Ukraina dan Rusia apa gitu damai, udah kesepakatan, ya harusnya
harga komoditi jadi turun ya. Karena di harga yang sekarang kalau menurut saya itu udah terlalu ketinggian gitu ya. Sama seperti dulu waktu COVID, waktu masker 300.000. Ya, pada zaman itu orang tetap beli aja 300.000. Kenapa ya? Karena butuh masker. Kalau COVID nggak pakai masker ya nanti kena COVID. Jadi seberapapun harganya pasti dibeli. Sama juga sekarang. Seberapapun harganya batu bara pasti dibeli karena kan menjadi tenaga ya, pembangkit tenaga listrik juga bisa dipakai juga bahan baku yang lainnya. Jadi seberapapun harganya, setinggi apapun pasti dibeli karena kebutuhan. Nah, tapi sesuatu hal yang naik ya bisa turun gitu kayak masker. Ya sekarang nggak ada lagi kan yang jual masker 300.000, malah sekarang kan masker harganya turun sampai ke 10.000, balik lagi ke titik awalnya. Jadi cukup hati-hati, diperhatikan Rusia sama Ukrainanya. Kalau udah mulai ada tanda-tanda damai, udah ada berita-berita damai, mending kita out, kita cari sektor lain, kita tinggalkan sektor komoditas, especially batu bara gitu. Karena dunia ini saya lihat juga ke depannya dia mau fokus ke tenaga-tenaga ESG yang terbarukan. Ya, seperti mobil listrik, hal-hal seperti itulah. Makanya kan minyak itu kan sekarang kan mahal, Pertamax naik, ya sudah mulai ada inovasi-inovasi baru kan, mobil-mobil listrik gitu ya. Mungkin ke depannya semua bakal jadi mobil listrik. Jadi ya cukup hati-hati aja dengan membeli saham-saham komoditas seperti ini, especially batu bara gitu. Jadi itu aja. Jangan lupa saya ingetin sekali lagi kalau teman-teman ada yang mau lebih intens tanya-tanya atau mau punya teman grup diskusi curhat itu di grup rame kita di Telegram. Karena kalau di YouTube kan kita hanya bertemu sehari sekali dan ini kan satu arah. Mungkin kalau ada yang mau komen juga bisa tapi kan relatif satu arah ya. Tapi kalau di channel di Telegram itu kita ada banyak member, ada 500-an lebih. Nah, itu bisa jadi ruang diskusi, bisa tanya-tanya. Ya kalau saya lagi baik saya kasih juga beberapa rekomendasi sesuai dengan analisa saya. Jadi gitu aja. Jangan lupa di like, comment, subscribe. See you next video dan join Telegram jangan lupa ya. Bye bye. Happy cuan, happy trading dan ya, see you in next video.